Nama saya Kafi Fadlilail Akbar. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview sebuah novel dengan guru pembimbing Bapak Dedi Suryadi SPD GR. Kali ini kita akan mereview sebuah novel yang berjudul 4 Masa 1 Mimpi karya Agam Fahrul dan Wahyudi Pratama. Ini dia untuk biodata novel 4 Masa 1 Mimpi karya Agam Fahrul dan Wahyudi Pratama. Sebelum masuk ke sinopsis cerita, yuk kita kenalan terlebih dahulu kepada para penulis-penulis novel ini. Berikut ini adalah biodata penulis novel 4 Masa 1 Mimpi. Agam Fahrul Samudra atau yang lebih sering dikenal sebagai Agam Fahrul lahir di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 1998. Agam merupakan seorang pemeluk agama yang taat. Agam menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian ada Wahyudi Pratama, lahir pada 24 Desember 1999. Ialah seorang penulis lulusan sarjana hukum Universitas Hasanuddin yang memiliki banyak prestasi. Wahyudi adalah salah satu dari Indonesian best-selling author. Selain menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai penulis, Wahyudi juga merupakan editor part-time dan co-founder dari Iman Traveler Management. Wahyudi memulai karirnya di platform Wattpad. Sudah hampir 1 dekade ia memulai perjalanan awalnya menjadi penulis lewat platform ini. Oke, sekarang kita masuk bagian sinopsis dari novel 4 Masa 1 Mimpi. Novel ini menceritakan pada sore hari itu Agam menggendong Humaira, anak satu-satunya di teras villa kecil mereka. Di tengah-tengah hujan menghasilkan aroma petikor khas tanah Mataku. Lokasi yang terpencil dan jauh dari keramaian menciptakan suasana yang tenang dan damai. Terlebih lagi, langit yang mendung membuat ingin menidurkan dirinya dan sang buah hati. Namun, bayangan masa lalu Agam kembali terlintas dan hadir di benaknya, seakan-akan hadir untuk menemani keheningan yang hanya diisi dengan suara hujan. Ketika dia menatap langit dengan tatapan sendu, dia teringat akan hal-hal yang tidak bisa dilupakan. Masa-masa sulit yang tidak banyak orang ketahui. Bahkan Aisyah, yaitu sang istrinya pun tidak tahu akan hal Agam kembali mengenang momen-momen kehidupannya pada masa lalu yang penuh perjuangan. Terutama saat dia terkena percikan air dari mobil yang melintas dengan cepat di sebelahnya saat dia berhenti sebentar di tepi jalan karena hujan kembali turun. Dia berniat mengambil mantel dari bagasi motor untuk dipakainya. Tetapi Agam yang polos dan sedang memakai kemeja putih pada saat itu malah lebih dulu terkena percikan dari genangan air. Sekarang dia basah kuyup. Hampir ia mengumpat dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi dirinya lebih memilih untuk meraih
dadanya seraya beristighfar. Jangankan berhenti menepi untuk meminta maaf kepada Agam, bahkan pengemudi mobil tersebut pun tidak memberikan isyarat klakson sama sekali sebagai tanda permintaan maaf. Mobil hitam besar itu pun terus melaju pergi, meninggalkan Agam yang terus menatap mobil itu sampai hilang dari pandangannya. Memori masa lalu yang menyedihkan dan menguras air mata kembali merasuki pikiran Agam. Satu persatu kenangan masa lalu itu menghampirinya. Ingatannya tertuju ke beberapa tahun yang lalu ketika dia harus berjuang sendirian dalam kehidupan yang penuh dengan tidak kepastian. Pada saat itu, matanya melihat ke arah Humei, membuat Agam tidak pernah berhenti bersyukur atas kehadiran anaknya yang begitu mirip dengan dirinya. Bahkan, gaya rambut Humaira pun juga mirip dengan dirinya sewaktu kecil. Namun, senyum mempesona dan kulit wajahnya itu lebih mirip dengan Aisyah. Agam merasa beruntung karena memiliki keberanian untuk menikahi putri seorang kiai yang terkenal di Jawa Barat. Jika dia tidak memutuskan untuk menikah muda bersama Aisyah, mungkin hidupnya akan berantakan, tidak terarah seperti sekarang. Nah, untuk yang penasaran boleh langsung saja baca atau beli novel 4 Masa 1 Mimpi ini ya, untuk yang lebih lengkapnya. Tahu gak sih apa pesan yang disampaikan dalam novel 4 Masa 1 Mimpi ini? Pesan yang disampaikan novel ini mengajak pembaca untuk merenung dan merefleksikan perjalanan hidup mereka sendiri. Perjalanan hidup seperti menelusuri jalan yang penuh liku, terkadang jalan yang terjal, sulit untuk dilalui. Prinsipku, hidup terbaik adalah apa yang aku miliki dan takdir terbaik adalah apa yang aku jalani. Kelebihan dan kekurangan. Pasti setiap novel itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti novel 4 Masa 1 Mimpi ini yang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Konflik merupakan konflik sehari-hari yang sering dialami oleh banyak orang sehingga pembaca dapat dengan mudah terhubung dengan kisah ini. Setiap kalimat akan menjadi lukisan yang menggambarkan perasaan dan pikiran para tokoh. Agam berhasil menyentuh hati pembaca. Kekuatannya yang sederhana. Kemudian kekurangan dari novel ini adalah terkadang alur cerita yang terasa berulang dan kurang bervariasi. Beberapa bagiannya juga terasa begitu cepat dan kurang mendalam, terutama dalam pengembangan karakter pendukung. Terlalu fokus pada aspek agama. Meskipun nilai-nilai agama yang disampaikan sangat positif, namun terlalu banyak porsi yang membahas tentang agama dapat membuat pembaca non-muslim merasa kurang nyaman. Namun, tidak terlalu mengurangi daya tarik keseluruhan dari cerita. Karena emosi dihadirkan tetap dapat membuat pembaca tetap terlibat dalam cerita hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.